maunya jadi NPC malahan menjadi NC yang punya harem. Jadi MC manga ini masuk ke game yang bernama Brave of Asterix atau Breyas, yang dimana pemain akan melawan ras iblis atau dekat dengan heroin gamenya. Jadi MC berinkarnasi ke game yang dia sukai, dan sekarang dia menjadi Silva dan bekerja sebagai penjaga gerbang di kerajaan Silencia. Meskipun dia nggak menjadi MC gamenya, tapi dia itu tetap bersyukur. Dan malahan dia merasa lebih bahagia daripada pekerjaan dia sebelumnya di bumi. Lalu dia melihat Charles, salah satu karakter penting dalam gamenya. Goddamn. Dan Charles itu adalah karakter yang paling disukai sama Silva. Lalu Charles mau ditipu sama orang lain, tapi Silva itu cuma peduli dengan keimauan dari dia. Dan ada orang yang menolong Charles, dan dia adalah Alan, MC dari gamenya. Silva juga merasa aneh karena Sal akan menjadi kekasihnya Alan, dan Silva cuma bisa menangis. Lalu Silva ditawari pedang itu yang katanya bisa membuat orang menjadi pahlawan. Silva terdiam dan bilang kalau dia itu hanya penjaga gerbang biasa. Dan bagi dia, pedang biasa saja sudah cukup karena dia bukanlah pahlawan. Dia itu cuma figuran biasa. Jadi di kehidupan dia sebelumnya, kesenangan dia hanyalah Breyas. Meskipun Charles karakter favorit dia, tapi dia itu suka sama skenario gamenya. Makanya dia itu ingin melihat skenario itu dengan mata dia sendiri. Tapi dunia ini sangatlah berbahaya, makanya dia perlu menjadi lebih kuat. Jadi dia menggunakan ilmu dari gamenya untuk membuat dia max level dan meningkatkan stat dia sampai batas maksimal. Tapi dia itu tidak ingin menggantikan posisi MC, karena bagi dia karya asli adalah segalanya. Bahkan Silva kagum dengan rekan dia yang menjaga gerbangnya. Mereka ngobrol sebentar dan tiba-tiba ada iblis yang muncul. Jelas, Modi langsung menyuruh Silva untuk bersiap-siap, dan Silva sempat bilang hari pasak. Jadi, itu adalah event 1 bulan sebelum cerita utama gamenya dimulai, yang dimana ras iblis bersatu dan menyerang manusia. Tapi berkat para pahlawan, iblis itu berhasil ditahan. Dan iblis yang bakal lawan sekarang adalah iblis level 1. Itu tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah untuk dikalahkan prajurit biasa. Tapi bagi Silva, dia sebenarnya bisa, dan sekarang dia cuma bisa mengulur waktu doang, dan berharap para pahlawan datang. Lalu Modi terkena serangan, dan iblisnya itu berhasil kabur. Tapi terus dikejar sama Silva. Lalu di danau, Carl yang lagi bersantai setelah mengumpulkan herbal, dan Silva melihat itu bersembunyi di belakang pohon. Apalagi di cerita aslinya itu, Sal tidak akan mati di hari pasak. Tapi Silva mulai goyah karena dia itu mau mengikuti cerita gamenya. Tapi pas iblis itu menyerang Sal, Silva langsung melakukan skill Komagami dan mengalahkan iblisnya dengan mudah. Jelas Silva langsung khawatir dengan Charles, dan Charles tanya dia ini siapa. Silva jelas gugup dan membuat alasan kalau dia itu cuma penjaga gerbang biasa. Tapi Sal mau tahu namanya Silva. Silva bilang dia di siapa, dan Silva dipanggil sama Sal. Lalu Silva pingsan. Jelas setelah itu Silva merasa bersalah karena sudah ikut campur dalam cerita utamanya. Lalu Silva dipanggil sama Modi, dan katanya Silva dipanggil sama pemimpin Ksatria Suci. Jelas Silva nggak mau pergi ke sana, dan Modi cuma bisa mendoakan Silva semoga selamat. Di markas pasukan Ksatria Suci, Kapten Ksatria namanya Elda, si Snow White. Dengan figur yang menawan ini, dia juga menjadi karakter yang bisa ditaklukkan di gamenya. Silva jelas tanya kenapa dia itu dipanggil, tapi Elda cemberut dengan Silva. Jadi kenapa Elda tertarik sama dia? Karena Elda tahu kekuatan aslinya Silva, dan Silva itu punya firasat yang buruk. Jadi Elda tanya apa Silva yang mengalahkan iblis itu. Jelas Silva membuat alasan, tapi Elda menjelaskan iblis itu yang dikalahkan dengan skill Komagami, dan yang bisa melakukan itu cuma Kapten Ksatria dan pahlawan. Jadi siapa yang mengalahkannya? Dan Elda menyuruh Silva untuk mengakuinya saja kalau Silva lah yang mengalahkan iblis itu. Dan seharusnya itu Silva mengabdi ke negara ini. Jelas Silva tertekan, dan dia itu membuat alasan lagi. Tapi Elda dengan gampang membalasnya, dan menyuruh Silva menyerah saja dan bergabung ke Ksatria.
Silva tetap tidak mau. Elda jelas kaget dengan Silva yang masih menolaknya, apalagi dengan keuntungan yang bakal didapatkan sama Silva. Tapi Silva itu nggak mau terlalu dekat dengan Allen, dan Silva itu tetap tidak mau ikut. Makanya Elda tidak punya pilihan lain dan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangan sama Silva. Padahal Silva itu nggak pernah tanda tangan. Elda jelas mengancam dengan pengaruh dia, tapi itu cuma berbohong. Dan sebagai hadiah, kalau Silva nggak diajak lagi, Silva harus melakukan tes ke orang yang akan melamar masuk ke pasukan kesatria. Dan Elda mau mencegah orang itu untuk masuk karena orang itu sampah. Jadinya Silva cuma bisa menerima permintaan dari Elda. Di luar, Silva mikirin apa dia bakal merusak skenario aslinya. Apalagi yang lebih penting, dia harus meminimalisir hubungan dengan karakter utamanya. Tapi Carl datang dan mengajak Silva ngobrol. Silva jelas merasa dia harus pergi, tapi Carl tanya kenapa Silva bisa tahu nama dia. Silva membuat alasan, dan singkatnya, Carl minta Silva untuk jangan terlalu kaku. Dan Carl akan ikut dalam tugasnya Silva. Dan Silva bilang boleh saja dengan sedikit paksaan Carl. Singkatnya, mereka pergi ke tempat yang dekat dengan begituan. Carl jelas malu. Silva membuat alasan kalau itu bukan tujuan dia, tapi Carl itu cuma bersanda. Jadi Brazio itu sering mabuk ke area itu, makanya mereka ke sana. Dan di perjalanan Silva lapar, jadinya mereka berdua makan burger, dan cara makan burgernya Carl itu sangat lucu bagi Silva. Dan pas mereka lagi santai itu, Brazio datang dan langsung bersikap sombong ke semua orang. Tapi dia melihat Carl dan mendekatinya, lalu mengajaknya ngobrol. Tapi Carl bilang kalau dia itu tidak ingat dengan Brazio ini. Brazio jelas emosi. Brazio terus mencoba ngeris Carl, tapi Carl itu nggak peduli. Jadinya Brazio emosi dan tanya apa Silva itu pengawalnya Carl. Carl mau membalas, tapi Silva bilang iya. Brazio malah sombong karena Carl dibilangin kekurangan uang dalam menyewa pengawalnya. Dan dia sombong soal pengawal dia dan menjelekkan Silva. Tapi Carl nggak peduli dan bilang kalau Silva itu lebih kuat dari mereka semua. Di luar, Carl jelas minta maaf karena kejadian tadi. Lalu pengawal Brazio mengajak Silva ngobrol di belakang gang. Dan jelas Silva dengan mudah mengalahkan mereka semua dan menyuruh mereka menceritakan kejahatan Brazio. Dan itu banyak banget. Dan Brazio berencana menggunakan pengaruh dia dalam mempengaruhi Elda. Jelas ini berbeda dengan cerita aslinya, makanya Silva akan menghentikan Brazio. Di jalan, Carl tanya bagaimana Silva bisa sekuat itu. Karena prajurit biasa tidak bisa sekuat itu. Silva bilang kalau dia itu bertapa di gunung yang penuh dengan monster yang berbahaya. Carl jelas tanya apa dia juga bisa menjadi lebih kuat, dan Silva bilang Carl pasti bisa kok. Jelas Carl percaya dengan ucapannya Silva. Lalu di hari ujian kesatria, Brazio jelas sok sombong ke Silva. Tapi Silva itu enggak peduli. Dan pas battlenya dimulai, Brazio dipermainkan sama Silva. Dan untuk menjadi pahlawan, mereka harus bisa mengendalikan mana. Lalu Silva tanya, apa armornya Brazio itu terbuat dari orichalcum. Dan Brazio sadar kalau aura di sekitar Silva itu berbeda. Silva jelas sombong dengan ketakutannya Brazio. Tapi Brazio malah bilang kalau Carl adalah bangsawan rendahan. Silva jelas emosi. Brazio makin ketakutan dan mengajak Silva menjadi bawahan dia. Tapi Silva nggak peduli karena terlalu emosi. Dan Silva menggunakan skill Shirataki berhasil membelah baju sirah Brazio dengan mudahnya. Padahal itu baju sirah orichalcum. Jelas Brazio menyerah, semuanya jelas kaget, dan Elda itu kagum dengan Silva. Silva juga sadar kalau dia itu terlalu menarik perhatian. Lalu Elda berterima kasih ke Silva yang berhasil mencegah Brazio masuk ke kesatria. Dan Elda pasti akan mendapatkan bukti dari kejahatan Brazio. Dan dengan janji Elda, dia tidak akan mengajak Silva masuk ke kesatria lagi. Elda masih mengajak, tapi Silva itu masih nggak mau. Dan Elda malah menangis karena Silva nggak mau ikut.
Lalu Silva pergi setelah memberikan sapu tangan ke Elda yang menangis. Dan dia mendengar kalau ras iblis muncul lagi. Di luar, Silva jelas sadar ini dikarenakan cerita utama gamenya akan segera dimulai. Dan sekarang, dia malah menarik perhatian semua orang. Tapi pada akhirnya, Alien akan membawa dunia ke kedamaian. Lalu Silva merasa ada yang aneh, dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Lalu, ada wanita yang sudah mencari Silva kemana-mana. Nama dia adalah Kaguya, salah satu pahlawan kelas spesial. Semua orang jelas kagum dengan Kaguya. Kaguya bilang dia sudah mencari Silva kemana-mana. Dan Silva dihentikan karena berani meninggalkan istrinya. Jadi Kaguya itu adalah salah satu heroin game yang bisa ditaklukkan. Dan dia itu ahli sihir gravitasi. Dan bisa menghancurkan iblis level 4 sambil tertawa. Dan katanya Kaguya adalah kartu as manusia. Kaguya itu juga tahu dengan kekuatan Silva sesungguhnya. Tapi sejak skill Silva diketahui, Kaguya malah tertarik dengan dirinya. Padahal Alien yang seharusnya menjadi jodoh Kaguya. Dan Kaguya terus balas pertanyaannya Silva dengan ucap kalau mereka itu sudah menjadi pasangan. Ke Elda yang lagi mendapatkan info kalau mereka gagal mengalahkan ras iblis dan berharap kalau Silva ada di sana. Lalu dia mengingat kejadian sebelumnya di mana pahlawan dikalahkan dan Elda akan mengulur waktu supaya rekan dia bisa kabur. Tapi dia cukup kesusahan melawan iblis tingkat 2 dan si iblis malah mencari rekan Elda. Tapi Silva ada di sana dan berhasil dengan mudah mengalahkan iblisnya. Dan Silva juga dilihat sama Kaguya. Makanya sejak saat itu Silva terus diajak ikut masuk ke kesatria sama Elda. Dan Elda juga sadar kalau Silva adalah orang yang seharusnya menyelamatkan dunia. Lalu besoknya Elda mendapatkan info lagi kalau ada korban yang diperkirakan disebabkan oleh iblis tingkat 3. Jelas Elda memberikan perintah untuk seluruh kesatria melakukan investigasi dan menyuruh Silva datang ke markas kesatria. Lalu Elda memberikan info soal iblis yang ada di kota ke Silva. Tapi Elda itu heran kenapa Kaguya di sini. Kaguya jelas gak peduli dengan perkataannya Elda. Elda jelas makin emosi dengan Kaguya yang terlalu dekat dengan Silva. Tapi lanjut, Elda bilang kalau iblis level 3 sedang berkeliaran. Makanya ini saatnya Silva bersinar. Dan Elda terus mendukung Silva. Tapi Silva tanya, apa Elda enggak ada tujuan lain tentang dirinya? Elda jelas membuat alasan kalau dia itu nggak berpikir begitu. Dan Kaguya bilang, kalau Silva bertugas, dia bakal ikut. Elda jelas nggak terima, tapi Kaguya enggak peduli. Jadinya, Elda menyuruh mereka berdua melakukan tugasnya dengan serius. Di ruang rapat, awalnya mereka rapat dengan lancar. Lalu ada kesatria yang emosi ke Silva karena Silva itu cuma penjaga gerbang dan malah ikut ke misi yang penting ini. Silva mau mengabaikan orang itu, tapi orang itu emosi parah dan mengancam Silva. Jelas Kaguya emosi dan menyerang orang itu sampai terpental. Dan Kaguya malah bersikap santai dan gak peduli dengan pemikiran orang lain selain Silva. Lalu mereka berdua patroli di malam harinya. Kaguya jelas senang karena mereka bisa jalan berduaan. Mereka sempat ngobrol bersama dan Kaguya terus mendekat ke Silva. Lalu Kaguya melayang di malam harinya dan bilang bulannya itu indah malam ini. Silva jelas bilang iya. Dan Kaguya tanya apa Silva percaya kalau Kaguya itu lahir dari bulan. Jadi ceritanya Kaguya digunakan dalam eksperimen dalam mengekstrak sihir dari bulan. Dan itu yang membuat Kaguya menjadi yang terkuat. Dan Silva balas kalau dia percaya dengan Kaguya. Kaguya jelas senang karena Silva percaya ke dirinya. Apalagi kalau Kaguya beneran dari bulan, itu bakal lebih romantis. Kaguya jelas senang dengan perkataan Silva. Dan tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Lalu mereka melihat itu dan sadar dengan bau dari iblis. Silva jelas menyerang orang itu, tapi berhasil menghindar dan untungnya cewek itu masih selamat. Lalu Silva meminta Kaguya untuk mengurus cewek ini karena dia akan mengejar iblis itu. Kaguya gak khawatir ke Silva, tapi Silva bilang enggak apa-apa. Lalu Silva pakai sihir penguatan tubuh dan mengejar iblis itu.
Silva sempat hampir mendapatkan iblis itu, tapi iblis itu masih bisa kabur. Jadinya Silva melempar pedang dia, meskipun iblisnya kena, tapi masih bisa kabur. Dan Silva mendapatkan cobekan jubah iblis itu. Di klinik, Kaguya heran karena Silva enggak mendapatkan apapun, tapi Silva lebih khawatir ke cewek tadi. Dan untungnya cewek itu selamat. Kaguya juga bilang ke Silva untuk jangan memaksakan dirinya. Tapi Silva bilang dia pasti akan menangkap iblis itu nanti. Kaguya jelas senang. Lalu Silva minta ke Kaguya untuk melacak bau dari jubah itu. Kaguya jelas kaget dengan pertanyaan itu, dan Kaguya bilang dia itu enggak bisa. Tapi kalau Silva mau, dia akan menjadi anjing ataupun kucing kalau Silva mau. Karena dia istrinya Silva. Dan pas Silva lagi paniknya, Charles datang. Dia mencari Silva karena mau diberikan selamat karena berhasil lolos tes tulisnya. Silva jelas memberikan selamat ke Charles. Kaguya yang melihat itu jelas tanya, Charles ini siapa? Jadi Charles bilang kalau dia adalah temannya Silva. Charles juga sadar siapa itu Kaguya. Jadi Charles tanya apa hubungan Kaguya dengan Silva. Kaguya jelas bilang kalau dia istrinya Silva. Charles sedikit cemburu. Silva jelasin kalau mereka cuma rekan kerja doang. Charles masih nggak percaya, tapi Silva bilang karena penyerangan vampir mereka jadi sering keluar di malam harinya. Charles tahu soal kejadian itu dan mau membantu mereka, tapi Kaguya seperti menghina Carl dengan lembut. Carl juga sadar, tapi dia langsung memanggil serigala. Jadi Charles itu dengan sihir elemental dia bisa memanggil spirit kontra dia. Dan Fenrir ini bersikap baik banget ke Silva, tapi dia bersikap kasar ke Kaguya. Makanya mereka sekarang akan mencari vampir itu dengan bantuan dari Fenrir. Ya, ini tipikal manga isekai yang dimana MC yang mau menjadi NPC doang, tapi dia malah menjadi MC-nya. Tapi masih seru lah ceritanya, karena dia itu menyembunyikan kekuatan dia, bukan menunjukkan kekuatan dia secara belak-belakan. Jadi kita tunggu sajalah kelanjutan untuk manganya. Apalagi ini manga update-nya bulanan. Ya, menarik lah manganya. Kalau kalian suka sama alur manganya, jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.